selalu kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Elvinola Tumangger, NIM B1001814 dari kelompok 2. Baiklah, di kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai reformasi birokrasi pelayanan publik di bidang pendidikan. Hanya pendidikan yang mampu menyelamatkan masa depan bangsa. Tanpa pendidikan, Indonesia tak akan bertahan. Saya Muhammad Fadol dengan NIM B118008, perwakilan dari kelompok 2. Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu tujuan dari negara Republik Indonesia yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perkenalkan, nama saya Hendra Nufitra Auli dengan NIM B118185. Bila kita mencari uang, maka kita akan dipaksa untuk melakukan pelayanan yang terbaik. Akan tetapi, bila kita melakukan pelayanan yang baik, maka kita yang akan mencari uang. Perkenalkan, saya Dian Alvaro dengan NIM B118185. Reformasi birokrasi pelayanan publik di bidang pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Ari Budiarti SH.M.Hum. Latar belakang sejarah reformasi pelayanan publik di bidang pendidikan pada negara Indonesia telah melakukan perbaikan pembangunan pendidikan dimulai sejak 40 tahun lalu. Pertama, yang dimulai dengan implementasi Sekolah Dasar Impres pada tahun 1973. Kedua, yang kemudian menetapkan wajib belajar 6 tahun pada tahun 1984. Ketiga, yang kemudian dilanjutkan dengan program wajib belajar 9 tahun pada tahun 1994 hingga saat ini. Permasalahan reformasi birokrasi pendidikan masih dipandang kurang berkualitas dan maksimal, bahwa reformasi pendidikan lebih tentang bagaimana elemen-elemen dalam birokrasi bekerja lebih baik untuk menghasilkan layanan pendidikan yang lebih berintegritas. Adapun elemen-elemen yang menjadi permasalahan dalam reformasi birokrasi, misalnya regulasi, ketata laksanaan, sumber daya manusia, dan juga anggaran kelembagaan. Kualitas pendidikan di Indonesia masih dinilai buruk, sebab hal ini telah dianalisis berdasarkan beberapa hasil tes internasional yang secara realita bahwa birokrasi pendidikan menghasilkan beberapa sudut pandang yang harus diperbaiki saat ini. Yang pertama, adanya birokrasi pendidikan dan keputusan-keputusan pendidikan masih panjang dan berbelit-belit. Yang kedua, kualitas para birokrat pendidikan masih dianggap lemah. Yang ketiga, tata kelola pendidikan selama ini belum menjadi hal yang dianggap penting. Di video ini lebih lanjut akan dijelaskan mengenai permasalahan reformasi birokrasi pelayanan publik di bidang pendidikan. Yang pertama, alokasi dana BOS yang tidak tepat sasaran. Yang kedua, sumber daya guru yang tidak merata. Yang ketiga, peningkatan kualitas dan implementasi kode etik profesi guru. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015 yang menyatakan bahwa BOS merupakan program pemerintah yang pada dasarnya melaksanakan penyediaan pendanaan operasi non-personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 mendefinisikan BOS adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non-personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai program wajib belajar. Kegunaan dana BOS diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan bahwa dari usia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pada pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Maka kegunaan dana BOS untuk meringankan beban masyarakat, terutama untuk masyarakat tidak mampu terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Tujuan dana bantuan operasional sekolah yang pertama, membantu biaya operasi sekolah non-personalia. Yang kedua, meningkatkan angka partisipasi kasar atau menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Yang ketiga, mengurangi angka putus sekolah. Yang keempat, membebaskan biaya sekolah bagi peserta didik yang kurang mampu. Dan yang terakhir, memberikan kesempatan setara bagi peserta didik yang kurang mampu. Akan tetapi, penggunaan dana BOS sering tidak tepat sasaran, sehingga tujuan mulia dari dana BOS ini akan sulit tercapai dan efeknya ke orang-orang yang
ekonomi ke bawah sulit untuk mengenyam pendidikan. Maka hal ini akan bertentangan dengan tujuan negara Indonesia yang dituangkan ke dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka dari itu, salah satu faktor penting untuk mengalokasikan dana BOS dengan baik adalah menerapkan prinsip good governance. Good governance dapat diartikan dengan penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, menghindarkan salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif. Dikarenakan prinsip-prinsip yang ada di dalam good governance diantaranya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Apabila good governance dapat diimplementasikan dengan baik, maka efektivitas dalam pengelolaan sumber dana yang dimiliki seperti BOS juga akan mengalami peningkatan. Selain dengan cara mengimplementasikan good governance, menerapkan anggaran berbasis kinerja juga dapat mengalokasikan dana BOS secara efisien. Anggaran berbasis kinerja adalah suatu sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi yang berkaitan erat dengan visi, misi, rencana strategis, serta evaluasi dalam pengambilan keputusan. Guru sangatlah berperan penting dalam dunia pendidikan. Tanpa guru, pendidikan tidak akan berjalan dengan baik. Di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, peran guru dan dosen sebagai fasilitator, motivator, dan pengacu dalam dunia pendidikan. Namun, kualitas guru di Indonesia masih jauh dari kata bagus. Angka Indeks Pembangunan Manusia atau IPM dari United Nations Development Program atau UNDP tahun 2016 menyatakan bahwa Indonesia hanya meraih 0,689 dan berada di peringkat 113 dari 188 negara di dunia. Begitu pula UNESCO dan Global Education Monitoring atau GEM Report 2016 menempatkan negara Indonesia berada pada peringkat 10 dari 14 negara berkembang. Sementara itu, komponen guru menempati urutan ke-14 dari 14 negara berkembang di dunia. Hasil uji kompetensi guru atau UKG tahun 2015, rata-rata nasional hanya 44,5, berada jauh di bawah standar yakni 55. Bahkan, kompetensi pedagogik yang menjadi kompetensi utama guru pun belum menggembirakan. Masih banyak guru yang cara mengajarnya secara textbook. Atas dasar permasalahan-permasalahan itulah, maka sangat diperlukannya reformasi birokrasi pelayanan publik di bidang pendidikan di Indonesia. Untuk mendapatkan pelayanan publik di bidang pendidikan yang maksimal, tentu salah satunya adalah dengan adanya fasilitas pendidikan yang maksimal pula. Secara garis besar, fasilitas pendidikan dapat dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama, tanah, yang kedua, bangunan, yang ketiga, peralatan, dan yang keempat, perlengkapan. Untuk meningkatkan sumber daya manusia Indonesia, tentu cara ampuh yang dapat dilakukan adalah dengan menyediakan fasilitas pendidikan yang baik. Akan tetapi, realita yang terjadi saat ini per tahun 2018 tercatat jumlah ruang kelas SD yang rusak ringan sebanyak 1.182.054 unit, rusak sedang 179.698 unit, dan rusak berat 180.340 unit. Selain pada beberapa faktor di atas, untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, ada satu faktor yang tidak kalah penting, yakni faktor yang berasal dari diri guru. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Kode Etik Guru Indonesia berfungsi sebagai seperangkat prinsip dan norma moral yang melandasi pelaksanaan tugas dan layanan profesional guru dalam hubungannya dengan peserta didik, orang tua atau wali, sekolah, rekan seprofesi, organisasi seprofesi, dan pemerintah sesuai dengan nilai-nilai agama, pendidikan, sosial, etika, dan kemanusiaan. Adapun kesimpulan,